tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang tidak ada yang seperti Yesus. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Siapa saudara yang ikut retreat kemarin, tolong angkat tangan. Siapa yang gak ikut retreat? Siapa yang sebetulnya gak tahu dia ikut retreat atau enggak, saudara-saudara? Iya kan, habis. Jadi siapa ikut retreat? Siapa yang gak ikut retreat? Gue ikut retreat gak ya? Nah, ini dia. Ya kan? Saya percaya setiap saudara yang ikut retreat sudah diberkati. Amin. Setiap saudara yang belum ikut retreat, hari ini diberkati. Dan tahun depan ikut retreat lagi sama-sama. Amin. Tadi pagi saya khotbah, saya share tentang Tuhan mencari seorang pahlawan. Sama-sama bilang sama saya, pahlawan. Nah tadi pagi saya share what is the problem. Karena dunia penuh dengan pengkhianat, lalu penjilat, dan pengecut. Dan berita buruk buat setiap saudara. Tadi pagi partai P3 ini sudah kita bubarkan. Jadi pengecut, pengkhianat, dan penjilat sudah tidak punya partai lagi di BMC ini. Sudah kita bubarkan. Karena semualah pahlawan-pahlawan Kristus. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan jadi pengkhianat. Partainya udah bubar. Ya. Kita semua adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, nanti sore kalau sudah ada waktu, please come. Ya kan sekali-sekali datang gereja 2 kali nggak dosa kan? Nggak dosa kan? Nggak dosa. Sudah kadang-kadang pergi ke restoran yang sama 2 kali sehari, it's okay. Apalagi ke gereja, you are blessed, ya kan? Jadi sore nanti saya mau bicara tentang sound mind, berpikir sehat atau berpikir matang, saudara-saudara. Ada banyak orang, oh I have faith, ya kan? Mobil Lamborghini orang sudah kelilingin 7 kali, lalu nggak dapat, lalu sudah bingung. Saya udah punya iman, kenapa mobil Lamborghini saya kelilingin 7 kali? Bukannya mobil Lamborghini yang datang, saya ditangkap polisi katanya. Mau ada rekayasa apa, ya kan? Dicurigai mau mencuri mobil orang, saudara, ya kan? Nah, kenapa? Ada banyak orang gini. Faith is great. Iman itu dahsyat. Kalau ada yang bisa bilang, lumayan. Ya kan? Faith is great. Iman itu dahsyat. Lumayan. Ya kan? Saya berapa kali bilang, I love to hear sounds. Ya kan? Saya senang see action gitu. Saya gini. Saya selalu bilang, gereja itu beda sama Madame Tussauds Museum. Halo? Ya kan? Kalau saya pernah ke Madame Tussauds Museum, many people there. Banyak orang di situ. Ada yang gini. Ada yang gini. Ya kan? Atau kalau saya pernah pergi ke Disneyland, saya masuk ke ride yang namanya Small World. Kalau di Indonesia namanya Istana Boneka. Yang lagunya na 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 gitu ya kan. Terus nanti ada penguin-penguin. Nah, so make sure gereja ini bukan Madame Tussauds Museum, right? Ya kan? So make sure jangan ada saudara yang ngeliatin saya seperti kayak saudara ngeliatin ISIS gitu. Karena saya kalau diliatin rata selama 7 menit langsung mencair terus saudara. Ya kan? Makanya please don't, ya kan? Karena bahaya saudara ya kan? Tiba-tiba saya mencair tinggal kecil gitu. Ya kan? Karena ini sebetulnya bola salju nih. Iya kan? Nah, persoalan kita kadang-kala okay, we have faith, tapi kita nggak punya sound mind. Alkitab berkata Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi kasih, sukacita dan apa? Dalam bahasa Inggrisnya dibilang sound mind, ya kan? Nah, bahasa Indonesia nggak ada sound mind. Sound itu bunyi, mind itu pikiran berbunyi. Susah, ya kan? Jadi, susah itu. Tapi terjemahan aslinya atau terjemahan bebasnya bilang pikiran sehat atau berpikir matang. Iman kadangkala menembus logika, tapi tidak menembus pikiran matang atau tidak menembus pikiran sehat. Nah, nanti sore saya mau bicara itu, please come, ya kan? Gua aja jauh-jauh dari Jakarta datang ke sini, masa lu nggak datang, ya kan? Cuman 2 kali, saya 3 kali, saudara. Ya kan? 1 kali saya bangun pagi, saya bilang, aduh saya lagi malas banget nih, malas kemana-mana. Istri saya bilang, kamu harus ke gereja. Aduh saya malas banget. Kata istri saya, ya tapi kan kamu pendetanya. Oh iya.
kita gitu kan bangun pagi and just feel nggak mau kemana-mana gitu ya kan. Tapi saya lupa itu hari Minggu. Saya malas mau kemana-mana ya kan. Saya bilang, bagaimana bisa nggak kemana-mana? Kamu harus ke gereja. Udahlah. No, kan pendetanya. Oh iya. Turut berduka cita saudara ya kan. Nah, kalau tadi pagi saya bicara tentang Tuhan mencari seorang pahlawan. Hari ini saya mau bicara tentang menghadapi isu dan gosip. Siapa saudara di sini yang pernah ngalamin digosipin atau diisuin? Misalnya saudara digosipin selingkuh sama Obama gitu misalnya, ya kan? Atau selingkuh sama Hillary, ya kan? Kalau ada yang ngatakan, oh ya, wow, ya kan? Kalau ada saudara yang pernah diisukan atau digosipkan, tolong angkat tangan. Turun. Do you understand what I mean? Saudara-saudara, siapa saudara yang pernah ngalamin diisuin? Jadi orang cerita saudara yang karu-karuan gitu. Siapa saudara yang pernah ngalamin diisuin atau digosipin orang? Tolong angkat tangan. Oke. Sisanya penyebar gosipnya dan penyebar isunya. Oke, so hari ini khotbah saya cocok untuk do both, ya kan? Untuk saudara yang angkat tangan berarti saudara korban. Yang tidak angkat tangan para pelakunya, saudara ya. Oke, Bu. Gue mah dengerin khotbah gini, mah deg-degan terus, aduh darah tinggi gue naik. Jantung gue berdetak 2 kali lipat, ya kan? Karena memang angkat tangan salah, nggak angkat tangan salah, apa aja salah pokoknya. Kalau saya tegur saudara itu karena saya sayang. Amin. Kalau saya tunjuk-tunjuk saudara itu karena saya sayang. Tapi kalau saudara tunjuk-tunjuk saya, dosa 7 turunan. Apa pula urusan saudara tunjuk-tunjuk saya, dosa loh. Pendeta loh. Oh ya, dan bukan cuma pendeta, saya lebih besar dari saudara. Ya, size. Baju saja ukurannya M. Masya Allah. Coba lihat baju saya nih. Gaya nggak? Saudara nggak mungkin bisa beli baju kayak gini. Bukan karena mahal, ini 2 kain saudara. Saya pakai baju ini orang di Jakarta, wih desainnya hebat ya Manita. Wah jarang nih kain kayak gini. Iya 2 kain saudara. Satu yang sebelah sini nih kain sabu. Ya kan? Sebelah sini kain Flores. 2 daerah jadi satu ada di badan saya, coba. Ya. Saya kalau pakai baju gambar binatang-binatang, itu kayak taman safari. Semua binatang bisa masuk di sini. Nah saudara kalau pakai baju gambar binatang-binatang, kadang-kadang cuma kepalanya aja, buntutnya nggak kepotong. Makanya berbahagialah mereka yang diberkati besar, saudara. Iya. Saudara kan juga kalau sukses kan nggak berharap punya rumah yang kecil kan, rumah yang besar. Kalau sudah beli berlian, sudah harapkan yang besar. Apapun yang berharga, makin besar, makin berharga. Makin kecil, makin gak laku. Itu kan berlian, kalau orang terbalik pendeta. Ikan aja, ikan malas mahal, manusia malas, gak laku. Iya kan? Sama kayak orang Indonesia itu kadang-kadang suka aneh-aneh. Suka makan apa itu namanya? Sarang burung. Sarang burung kan ilernya burung walet. Ih, jorok. Ya kan? Manusia aja kalau ngiler gak laku. Tapi walet makin ngiler makin mahal. Turut berduka cita saudara. Hari ini saya mau bicara tentang menghadapi isu. Di sini orang Philadelphia suka bikin isu gak? Jarang ya. Kecuali kepepet. Ya. Iya dia jarang pendeta, cuman gua melulu yang kena. Iya kan? Orang di Philadelphia suka bikin gosip nggak? Nggak ya? Nggak sering, cuma ada. Dari gereja lain juga nggak ada. Dari gereja sini ada. Gereja sini gosipin gereja lain ada nggak? Gereja lain gosipin gereja. Ini seru nih. Seru udah ngeliatin segini. Karena tanpa saudara sadari banyak pertanyaan pendeta itu menjebak.
Menyulitkan hidup saudara sendiri, ya kan? Jadi karena itu saya mau bahas, oke. Satu, saya tidak bisa menghindari gosip. Tapi telat, kalau tadinya saya ngomong baru sekarang saya bilang, maksud saya langsung. Saya tidak bisa menghindari gosip. Bisa nggak saudara menghindari gosip? No. Bisa nggak saudara menghindari gosip? No. Saudara bisa menghindar supaya tidak berbuat salah, saya setuju. Saudara bisa menghindar untuk tidak melanggar firman, saya setuju. Saudara bisa berjuang untuk supaya tidak buat dosa, itu pasti. Tapi saudara tidak pernah bisa menghindar supaya saudara tidak digosipin. Ngerti nggak maksud saya? Karena kadang-kala without any reason, orang nyebar gosip. Iya kan? Bisa saja. Jadi kita nggak bisa menghindari gosip. Kenapa? Gosip itu sumbernya mulut orang. Betul nggak? Nah, mulut orang saya kan tidak berkuasa ngatur mulut dia. Betul nggak? Bukan saya yang suapin, bukan saya ngapain. Dia mau ngomong apa ya masa saya mau, kamu jangan ngomong begini ya. Lu mak gua bukan apa gua bukan, ngapain lu ngatur gue? Jadi gosip tidak bisa dihindari. Sama-sama bilang sama saya, gosip tidak bisa dihindari. Sama-sama bilang sama saya, gosip bisa saya hadapi. Ada banyak orang gak bisa hadapi gosip sampai rumah tangganya cerai. Ada orang gak bisa hadapi gosip sampai keluar dari pelayanan. Ada orang gak bisa hadapi gosip sampai akhirnya murka tinggalkan Tuhan. Orang gereja, wah haleluya, haleluya. Bacotnya bacot setan tuh orang. Saya cuma mau bilang, orang yang ngomong ngapain lu yang sengsara? Hello? Rugi banget saudara. Sama-sama bilang sama saya, rugi. Ngapain mulut orang bisa bikin saudara sengsara? Iya kan? Apapun yang terjadi, kita maju, kita tahu Tuhan kita hebat dan luar biasa. Amin. Nah ini kita mau belajar. Klik. Nehemia 6 ayat 4 sampai 9. Sampai berapa? 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Sama-sama bilang sama saya jawaban yang sama. Hidupmu jangan diatur orang. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya jangan diatur orang. Hidup saya cuma mau diatur oleh Tuhan. Amin. 1 kali. Sekarang orang datang 4 kali sama saudara, apa yang saudara bilang? Orang mau nawarin air minum nih. Bu, ini ada air minum bagus bu. Setiap kali ibu minum ini, umur ibu 2 tahun lebih kurang. Jadi umur ibu 45, minum ini kelihatan 43. Ibu ini minum lagi, kelihatan 42. Ibu ini minum lagi, kelihatan 40. Kalau ibu terus minum bisa kelihatan seperti 25. Kebanyakan minum jadi janin lagi. Lalu ibu nolak. Ibu bilang, enggak. Saya senang kelihatan tua. Kelihatan berwibawa. Tiba-tiba dia bilang lagi, ya tapi bu, ini bagus loh bu. Suami makin lengket. Dia gak mau kerja, dia di rumah terus. Ya justru itu yang saya gak mau. Kapan cari duitnya kalau dia di rumah terus? Enggak. 3 kali, 4 kali jawaban saudara masih enggak enggak? Kamu tuh ya udah saya bilang enggak. Tak panggil Nyi Roro Kidul loh. Biar langsung Nyi Roro Kidul ngomong ini. Saudara, 1 kali kita masih sabar, 2 kali kita udah mulai agak-agak. 3 kali emosi, 4 kali kita teriak, kita usir. Ya kan? Tapi ayat ini bilang apa? Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu padaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Jangan biarkan kejengkelan saudara terhadap orang merubah siapa saudara sebenarnya. Amin. Makanya tadi pagi saya bilang gini, pahlawan tidak pernah berubah menjadi pengkhianat. Kalau pahlawan berubah menjadi pengkhianat, dia bukan seorang pahlawan. Jangan bilang sama saya, tadinya saya seorang suami yang mau mempertahankan rumah tangga pendeta. Tapi karena kelakuan istri saya udah gak tahan pendeta. Akhirnya saya minta cerai. Karena memang udah kelewatan. Saul itu ditolong sama Daud loh. Waktu Saul kerasukan roh jahat, siapa yang usir?
Waktu Saul kerasukan roh jahat, apa deskripsi Alkitab di situ? Ngiler. Ini yang cewek-cewek ini saya mau tanya sama saudara. Saudara mau nggak cowok ganteng tapi ngiler? Ganteng, pinter, kaya, tapi ngiler. Ya boleh sih kalau kaya, tapi di rumah aja dia pendeta, sayang jalan-jalan. Ya kan? Karena kan malu juga. Cowok ganteng tapi bener. Iya kan? Kemana-mana bawa sekantong tisu. Untuk urus ilernya aja. Ya kan? Ya udahlah pendeta. Mendingan jelekan dikit tapi gak ngiler. Nah, folks, Saul ini raja waktu itu. Tapi setiap kali kerasukan roh jahat ini, dia ngiler. Ya memang sih gak parah. Cuma nyebelin. Basah di mana-mana kan. Gak enak. Daud datang, dia main kecapi. Roh iler keluar. Ngerti gak maksud saya? Nah sekarang, dia udah hebat nih, udah luar biasa nih. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia mau bunuh Daud. Kalau kita, kalau kita udah emosi itu kita datengin, bos emosi dong kita bos. Kita orang beriman tapi juga masih ada manusianya nih. Ya kan? Ini orang udah gua tolong tiba-tiba begitu. Saya kasih tahu ya. Tidak ada yang lebih nyakitin daripada diserang oleh orang yang pernah kita tolong. Saya pernah ngerasain gak? Itu sama seperti hati diiris, dikasih jeruk, ya kan? Terus dikasih garam, terus dipersin cabai rawit. Sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan cuma di sini. Sampai di sini nih sakit. Ngerti gak maksud saya? Ada yang pernah ngalamin ya? Nah itu. Kalau ibu-ibu langsung ini. Nah itu dia pernah ngalamin. Saya senang bapak-bapak, dia gak kelihatan kalau dia bereaksi. Tapi kita sesama laki-laki tahu. Tahu gak gimana laki-laki kalau bereaksi? Gini nih, angkat alis senyum dikit. Itu laki-laki kalau udah angkat alis senyum dikit gini. Wih maknanya dalam-dalam. Lebih dalam dari samudra, saudara ya kan? Saya lihat bapak-bapak gini. Saya kasih tahu ya. Orang bisa gak ke gereja loh gara-gara gitu. Orang bisa tinggalin Tuhan gara-gara gitu. Orang tuh bisa malas buat apa-apa kalau begitu. Waduh, bayangin nih orang yang pernah dia tolong. Tiba-tiba mau bunuh dia. Wah, kalau kita jadi Daud mungkin kita samperin tuh. Lu inget ya. Lu dulu waktu ngiler-ngiler. Ya kan? Orang Ambon bilang gidi-gidi keluar itu, iya kan? Itu lu waktu gidi-gidi keluar tuh. Ya kan? Siapa yang tolong lu? Sekarang lu ya, udah hebat lu. Lu mau bunuh gue doain lu supaya iler ngalir lebih deras lu. Tapi ingat, Daud punya roh seorang pahlawan. Pahlawan tidak pernah berubah jadi pengkhianat. Tapi jangan salah, dunia di sekitar kita ada banyak pengkhianat berjubah pahlawan. Ada banyak pengkhianat berjubah sahabat. Ada banyak, ini gak usah bilang amin, nanti ada yang tersinggung soalnya. Ya. Sebab kadang-kadang udah bahasanya udah begini nih aminnya ada banyak yang nyindir orang nih. Amin. Amin, kena di hari ini pendeta, kena dia. Makanya udah khusus ini gak usah amin dulu, nanti bagian amin, ya kan? Ada banyak pengkhianat jubahnya pahlawan, ada banyak pengkhianat jubahnya sahabat, ada banyak pengkhianat jubahnya pelayanan. Emosi. Kalau sudah pernah ngalamin, saya bisa ngerasain apa yang saya ngomong. Kalau sudah pelakunya, gak bisa tenang duduknya. Apa sih Gilbert khotbah hari ini? Kemarin katanya mau khotbah Thanksgiving. Thanksgiving apa? Isu gosip. Yana. Asal. Gendut. Kita memang gendut. Tapi ganteng. Maksudnya masih bisa diet. Lu memang gak gendut tapi jelek. Iya kan? Mau diet apa coba? Aduh, gue jantung
jantungan, mudah-mudahan Pak Lukas jangan undang lagi lah pendeta ini. Aduh, gue jantungan dengan dia khotbah. Aduh. Tapi nggak bisa lari dari gereja. Kan nggak lucu lagi khotbah gini tiba-tiba sudah berdiri terus keluar. Dikutukin orang lu. Lihat tuh orang tuh nggak tahan dengar firman Tuhan. Duduk aja sampai saya selesai. Ya, gue duduk. Jangan harap gue balik ntar sore. Najis. Kalau saya tegur saudara karena sayang. Kalau saudara tegur saya dosa 7 turunan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya nggak mau diatur orang. Saya mau diatur Tuhan. Amin. Jangan sampai orang fitnah saudara, tadinya saudara lembut, jadi ngamuk. Saudara yang tadinya sabar, tiba-tiba jadi aneh. Hanya karena suami saudara selingkuh. Dulu saudara orangnya setia, tiba-tiba, emang cuma laki-laki yang bisa selingkuh? Sorry ya pendeta. Zaman sekarang, banyak pendeta. Berondong-berondong yang cari model saya ini. Karakter saudara nggak boleh dirubah oleh kejahatan manusia. Jadi sebenarnya zaman sekarang, dulu sih saya belajar menghargai kesetiaan, kekudusan, kesucian. Tapi di Amerika ini normal kok pendeta. Orang lakukan hubungan seks sebelum nikah, nggak apa-apa kok. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin. Saya walaupun 3 tahun ini udah melakukan hubungan seks sebelum nikah, saya doa loh supaya Tuhan jaga saya jangan hamil. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Najis, saudara. Hidup saya nggak boleh terpengaruh oleh orang lain. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali kebenaran tetap kebenaran, sekali berjalan dalam kehendak Tuhan tetap berjalan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepada aku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, setan paling seneng bikin kita sampai lost tempered. Kadang-kadang kita mau sabar nih. Terus 1, saya sabar. 2, 3, 4. Gue siram air panas. Ini kan dia. 4 kali Nehemia sabar. Dengan cara yang sama untuk kelima kalinya. Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa apa? Surat yang terbuka. Ya kan? Saya dulu coba gitu pendeta untuk hidup dalam kesucian. Saya pertahankan. Tapi terus ya. Namanya manusia pendeta. Akhirnya bablas juga sih. Dulu saya sabar gitu pendeta, berusaha gitu, pertahankan rumah tangga. Tapi kalau begini terus, siapa yang bisa tahan? No. Saya menang atau setan menang? Halo? Saya menang atau setan menang? Pilih mana? Saya nggak mau beri kemenangan kepada setan. Saya akan tetap bertahan karena orang yang bertahan sampai kesudahannya itu akan beroleh selamat. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus. Ada isu, ada gosip di antara bangsa-bangsa dan Gashimu membenarkannya bahwa engkau dan orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu ia membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Ngarang. Halo? Iblis itu kreatif. Iblis itu inovatif, saudara-saudara. Kalau saudara nggak bisa diserang dengan cara begini, dia serang dengan cara yang lain. Pernah ngalamin? Setelah udah belajar menguasain diri di sini, ada lagi yang nyakitin. Ada lagi. Setelah belajar mau setia, ada lagi. Ingat, orang yang bertahan sampai kesudahan itu pasti menang. Lalu saya bilang, ujung-ujungnya kita pasti menang. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya saya pasti menang. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya saya pasti menang. Saya nggak mau tahu jalan apa yang kau sedang jalani hari ini. Mungkin jalan itu bernama jalan air mata, mungkin jalan itu bernama jalan penderitaan, mungkin jalan itu bernama jalan kecewa, tapi di ujung jalan itu pasti kita akan merebut kemenangan mahkota yang Tuhan janjikan. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Tapi kalau saya belum menang, belum ujung. Karena ujung-ujungnya kita pasti, kalau belum menang, belum ujung. Jalan terus sampai ujung. Amin. Ada desas-desus, ada isu. Yang bikin isu siapa? DE yang bikin isunya DE sendiri gitu. Dia yang bikin isu, dia yang bikin cerita. Ada desas-desus, ada isu. Tahu nggak? Ya kan? Klik. Bahkan, waduh, orang tuh kalau bikin isu,
kadangkala lebih meyakinkan daripada kebenaran itu sendiri. Coba tuh. Kamu berniat memberontak, bangun kembali tembok. Makanya kadangkala isu itu lebih dipercaya, gosip itu lebih dipercaya daripada kebenaran. Sebab orang tuh kalau ngomong isu, matanya aja muter. Udah tahu belum? Itu kan ya. Setan bilang, lebih dalam lagi. Ya. Bahkan kau telah meniru nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda sekarang, berita seperti tidak akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berunding. Iblis itu kreatif. Iblis itu inovatif. Ujung-ujungnya iblis pengen supaya saudara gak setia. Ujung-ujungnya iblis pengen supaya saudara kecewa. Ujung-ujungnya iblis pengen supaya saudara goyah. Ujung-ujungnya iblis pengen supaya saudara emosi. Ujung-ujungnya iblis pengen supaya akhirnya saudara berontak menghadapi kenyataan yang terjadi. Dan mulai berkata, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Jawaban saya, tetap maju. Sama-sama bilang, saya harus tetap maju. Amin. Dan selanjutnya klik. Tetapi kalau orang pukul gendang jangan saudara menari. Amin. Kalau orang mulai sesuatu jangan masuk. Ya kan? Tetapi aku mengirim orang kepalanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Yang rumit dibuat simpel langsung. Sama-sama bilang sama saya, hidup jangan dibikin rumit. Life is not a ribet things. Hidup tuh jangan dibikin rumit. Iblis senang bikin rumit gitu. Dan kita gak usah mikirin yang gak penting gitu lah. Iya kan? Dia buat simpel aja, dia bilang apa tadi? Hal seperti kau sebut itu tidak pernah ada, itu isapan jempol belakang, that's it. Dia bikin surat panjang, dijawabnya pendek. Kesalahan Hawa di mana? Dia ikut gendangnya setan. Ngerti gak? Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Coba kalau Hawa jawab persis seperti ini. Coba mana tadi ayatnya? Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Selesai. Setan bilang apa sama Yesus? Jika engkau anak Allah, robahlah batu ini menjadi roti. Iblis pengen ngacoin pikiran saudara. Kalau saudara dengar gosip, apa yang pertama terserang? Your mind. Betul nggak? Kok gitu ya? Kok tega ya? Ah itu kan? Jadi sampai kita bikin ribet tuh. Awas tuh orang. Biar Tuhan hajar. Biar Tuhan kutuk. Lubang hidungnya dua ngadep atas, taruh lihat aja. Sama-sama bilang sama saya, jangan bikin ribet. Ada banyak orang persoal kecil dia bikin ribet, saudara. Masalah sepele dia buat ribet. Hidup ini kan cuma benar atau salah. Kalau benar ya berubah, kan gitu. Kalau salah, who cares? Ya kan? Ya tapi orang pada ngomongin, biarin. Bacot-bacot mereka kok. Ya. Yang penting, Yosua bilang apa? Pilih kepada siapa kau mau beribadah. Aku dan sisi keluargaku. Aku tetap akan beribadah kepada Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya tapi saya nggak bisa pendeta. Saya orangnya kalau persoalan sedikit aja tak pikirkan gitu. Rugi amat, saudara. Kita nggak mau pikir yang nggak penting dalam hidup kita. Karena our mind is the battlefield. Pusat peperangan hidup adanya mulai dari pikiran saudara. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman tidak boleh kamu makan. Kok dia ribut? Mau begini. Nehemia nggak mau. Nehemia bilang, itu isapan jempolmu belaka. Sama-sama bilang sama saya, buat simpel. Hidup itu udah cukup rumit, saudara. Buat simpel segala sesuatunya. Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya buat hidup kita. Amin. Murid-murid senang bikin ribet. Guru, uang 200 dinar nggak cukup untuk membelanjakan kami roti. Suruh, apa itu namanya, murid-murid pergi ke kampung-kampung untuk membeli roti. Ribet nggak saudara? Setan senang bikin ribet. Anak muda pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, ribet. Beli kondom, beli ini, ribet saudara. Tapi coba hidup dalam kebenaran, simple, Tuhan bela. Amin. Rumah tangga lagi baik-baik. Tangan tuh yang benar.
tangan. Hidup tuh jangan bikin ribet. Amin. Ya. Udah rumah tangga baik-baik. Nah udah cerai. Ih, orang Papua bilang kau pikir cerai gampang kah? Tuh kau udah cerai apa? Mau kawin lagi. Terus anaknya gimana? Ribet, saudara. What is sin? Apa itu dosa? Dosa segala sesuatu yang bikin ribet, saudara. Betul nggak? Coba ikut Tuhan, paling gampang, saudara. Tinggal setia aja kok. Tinggal lakukan firman aja kok. Langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap, kata Alkitab yang setuju katakan amin. Nah ini tepuk tangan udah mulai mantap. Ya, Yesus bilang apa? Coba berapa roti yang ada pada kamu? Cobalah periksa. Nggak ribet kan? Murid-murid ribet nih mikirnya. Aduh tapi nanti gimana? Berapa roti semotongnya gimana? Baginya gimana? My God is not a ribet God. Amin. Allah saya nggak ribet saudara. Ya, berapa roti? Udah dia pegang rotinya. Diberkati. Jadi itu makanan 5.000. Ya kan? Masih sisa lagi 12 bakul. Makanya orang Manado sama orang Batak kalau ada acara pasti babungkus. Operasi plastik. Bawa-bawa di plastik-plastik ya kan? Kenapa? Itu karena melakukan firman. Jangan ketawa lu bertobat. Itu nyindir namanya. Yang saya mau tekankan buat saudara. Nehemia bikin segala sesuatu yang simpel tuh gak ribet tuh. Bu boleh gak bu? Apa-apa jangan diribetin bu. Di gereja gitu ada masalah sedikit. Ini bagaimana? Mulai sekarang kita mau jadi orang yang simpel. Amin. Ya udah kalau saya mampu saya serahkan. Saya selesaikan. Gak mampu saya serahkan pada Tuhan. Tuhan akan bela. Amin. Jangan buat ribet. Lihat selanjutnya. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami pikirnya. Mereka kan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tapi aku justru apa? Gak mau ribet. Gak mau mikirin yang gak penting itu. Setuju? Engkau bukan seperti yang orang katakan tentang engkau. Engkau seperti yang Tuhan rencanakan buat hidupmu. Yang setuju sama saya katakan amin. Taruh tangan kananmu di dada bilang saya bukan seperti apa yang orang katakan. Tetapi saya adalah apa yang Tuhan rencanakan. Saya bukan apa yang orang katakan. Tapi saya adalah apa yang Tuhan rencanakan. Saya bukan apa yang orang katakan. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan. Setuju? Ya kan? Suami sudah boleh bilang, kamu istri yang gak bener. Kamu suami yang bodoh ini. Tapi apa yang Tuhan rencanakan itu yang lebih penting. Amin. Lihat selanjutnya, klik. Dalam pendahuluan saya jelaskan gini. Orang tuh kalau punya visi. Sama-sama bilang sama saya, punya visi. Orang kalau punya mimpi. Orang tuh kalau tahu destiny dalam hidupnya. Orang kalau ngerti panggilan Allah dalam hidupnya selalu menakutkan buat setan. Kalimat setan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, sebetulnya apa? Mengaburkan vision kan? You are not son of God. Betul? Sampai hari ini perdebatan Kristiani kan itu kan? Nah, kami percaya Yesus Nabi tapi bukan Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Kenapa? Karena vision, calling, dream, ya kan? Itu akan energize your life, akan mendorong hidup saudara untuk mencapai pada potensi ilahi. Yang setuju sama saya katakan amin. Makanya Alkitab bilang, without vision, my people perish. Orang boleh cinta Yesus, tapi kalau nggak punya visi, nggak ada yang memotivasi hidupnya. Jelas nggak sampai sini? Sama-sama bilang, saya harus punya visi. Karena kalau saudara nggak punya visi, ya kan? Saudara nggak akan strive, saudara nggak akan berjuang untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Bangsa Israel 40 tahun muter di padang belantara. But they know this desert is not my home. Dia tahu bahwa oke, kami boleh muter 40 tahun, tapi this is not my final destination. Ada banyak orang capek berjuang dan bilang oke, this is it. Jangan pernah menyerah. Sama-sama bilang sama saya, masalah bukan my final destination. Amin. If you see problem, jangan menyerah. That is not your final destination. Berjuang terus, tembus masalah, rebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yeah. Come on, church. Lihat selanjutnya. Salah satu strategi iblis yang paling mudah
Dan paling sering sukses adalah dengan apa? Menebar isu. Nah, untuk menebar isu, setan buka lowongan. Bilang sama sebelah saudara, jangan daftar. Pendaftarannya sudah penuh. Berita buruk buat setiap saudara. BMC tidak membuka pendaftaran. Wah, kayaknya muka saya nyesel. Nggak buka ya? Setan buka lowongan. Orang-orang yang mau dipakai untuk menyebar isu. Ada yang mau daftar? Saya justru anggota pemilihan ya, pendeta. Apa syarat pendaftarannya? 4. 1. Orang yang paling gampang dipakai setan untuk menabur isu siapa? Orang iri. Makanya kalau sudah digosipin orang, bersyukurlah. Minimal ada sesuatu yang orang lihat dari dalam diri saudara. Pernah nggak saudara dengar tukang beca digosipin? Saudara pernah dengar gosip tentang Benny Hinn nggak? Saudara pernah dengar gosip tentang Maurice Cerullo nggak? Saudara pernah dengar gosip tentang pendeta-pendeta yang besar-besar nggak? Saudara pernah dengar gosip tentang pendeta Joni Heriawan nggak? Siapa tuh? Nggak pernah kan? Nah, itu dia. Karena bukan pendeta besar kan begitu. Ya, saudara pernah dengar Jokowi digosipin nggak? Saudara pernah dengar Prabowo digosipin nggak? Saudara pernah dengar SBY digosipin nggak? Saudara pernah dengar Heri Mahmud digosipin nggak? Enggak kan? Karena bukan siapa-siapa. Ya. Menteri-menteri digosipin. Artis-artis digosipin. Tapi tukang beca depan rumah saya nggak ada yang gosipin. Kalaupun tukang beca sampai digosipin, pasti yang gosipinnya tukang ojek. Jadi kalau gereja sudah ada yang gosipin, bersyukur. Artinya lumayan. Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Kalau sudah mulai digosipin, bersyukur. Hebat ini gue ini. Ada yang udah mulai gosipin, lumayan udah mulai laku dijual nih kalau begini gosipin. Ya kan? Iya. Kalau sudah tanya sama saya, tapi saya capek pendeta. Saya banyak gitu digosipin yang enggak gitu. Pendeta bisa gak kasih jalan supaya saya gak digosip? Bisa. Kalau sudah miskin, menderita, sengsara, penyakitan, saya gak akan digosipin. Semua orang akan kasihan lihat saudara. Bahkan bukan cuma kasihan, nyumbang. Ya. Ngerti gak maksudnya? Sekarang saya mau tanya. Mendingan dikasihanin atau digosipin? Ya maunya sih gak dua-dua pendeta. Tapi kalau harus milih salah satu, ya udah biar juga digosipin. Daripada dikasihanin. 2. Siapa yang paling gampang dipakai setan untuk menebar gosip? Orang kecewa. Orang kalau kecewa, paling senang dengar gosip dan paling senang nebarin gosip. Orang tuh kalau fokus on God, gak tertarik gitu kalau dengar gosip ini, so what gitu. Urusan dialah gitu. Tapi orang kalau kecewa, oh iya? Orang kalau kecewa dengar kuasa Tuhan, dengar mujizat. Lu tahu gak, rumah tangga dia gak jadi cerai lo, Tuhan pulihkan. Oh, lu tahu gak, yang pelayanan, kan sekarang mau cerai. Yang benar, masa? Dia kalau dengar berita baik gak suka. Jadi kalau orang sebentar-bentar ngomongin yang jelek tentang orang, kita langsung pegang aja kepala dalam nama Yesus. Roh-roh kecewa dan iri aku patahkan dalam nama Yesus, ya kan? Kalau dia, lu kok begitu? Gilbert yang suruh gitu aja, ya kan? Toh saya udah pulang ini, ya kan? 3. Orang ambisius. Orang ambisius dia harus yang paling depan. Doanya orang ambisius, Tuhan jadikan saya kurus. Kalau saya tidak bisa kurus, jadikan teman saya semua lebih gemuk dari saya. Hati-hati bergaul sama orang ambisius. Kalaupun saya nggak bisa maju, Tuhan bikin semua miskin supaya saya kelihatan tetap lebih kaya dari mereka. Yang keempat, ini saya nggak enak ngomong. Saya takut sudah tersinggung ya. Semua sudah baik banget sama saya juga senang lihat saudara. Saya nggak mau lukai hati saudara. Ini cuman saya tulis aja situ saya. Enggak lah, saya nggak berani lah ngurai lah nanti. Ya kan saya nggak dapat makan siang lagi ya kan.
Ya kan, dan di sini kan makan siangnya enak-enak nasinya itu, ya kan. Ya kan, coba di Jakarta aja saya nggak pernah makan OT-OT itu, di sini ada, coba, ya kan. Ini hebat, jadi ya udah ya, sudah baca sendiri ya situ ya, ya kan. Saya mau terangin nggak enak lah nanti ada yang apa sih benar ngomong, ya kan nanti marah. Banyak orang kan kalau udah di Amerika cepat tersinggung, ya kan. Ya tapi ya sudah bisa baca kan, ya baca aja sendiri deh. Ya. Nah, saya nggak mau lah buat sudah sampai tersinggung ya. Cuman karena ini syaratnya saya bacain tapi jangan tersinggung ya. Janji ya. Jangan ada yang pulang ya. Satu apa? Dua orang apa? Tiga orang apa? Yang keempat baca sendiri. Yang keempat, saya ngomong pelan-pelan ya. Supaya jangan sakit, karena kan udah ditulis ini kalau saya nggak baca kan nggak enak ya kan. Jadi biar juga kalau ini masuk di rekaman, yang dengar rekaman juga ya, dia juga nggak terlalu dengar gitu ya kan. Jadi yang keempat, orang yang hatinya busuk. Mukanya mungkin cantik, mukanya mungkin ganteng, tapi hatinya busuk. Coba tanya sama sebelah saudara, hati kamu busuk nggak? Nggak apa-apa, maksudnya sesama orang hati busuk kan nggak apa-apa, saling sharing gitu kan. Ya kan, oke, tanya sama sebelah saudara ya kan. Aduh, nggak apa-apa saya sharing ya. Ada banyak orang hatinya busuk, nggak suka lihat rumah tangga orang bahagia gitu, nggak suka lihat orang lain bahagia gitu, nggak suka lihat orang sukses gitu. Makanya sorry banget Pak, sorry banget Bu. Belajar jadi orang tuh punya hati bersih gitu. Ya kan? Adik-adik muda, kalau cari pasangan teman hidup jangan yang hatinya busuk. Bener. Ujung-ujungnya dia pasti jadi pencemburu. Karena hatinya busuk. Melihat sudah bahagia sama orang. Kenapa sih? Sama itu bisa hehehe. Oh sama saya diam-diam. Kamu tuh. Mendingan orangnya kurang ganteng, asal hatinya bagus. Wah ini yang jelek-jelek langsung bersyukur. Amin. Masih ada harapan untuk laku kalau begini. Nah yang repot udah jelek hatinya busuk pula saudara-saudara. Kucing aja lihat dia meong. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang Tuhan baik sama saya. Hati saya nggak boleh busuk. Tuhan ingatkan saya. Supaya hati saya selalu bersih. Dalam hidup tuh kadang-kala ada masalah. Tapi hatimu jangan sampai busuk. Orang boleh mengkhianati saudara, tapi orang tidak boleh membuat hatimu jadi busuk. Ada banyak orang tadinya very clean heart. Tapi kemudian karena banyak dikhianati orang, hatinya jadi busuk. Karena banyak masalah tiba-tiba hatinya jadi busuk. Saya cuma mau bilang, modal utama dalam hidup kita is a clean heart. Kalau Tuhan lihat hati bersih, pasti ada berkat. Folks, let me tell you this. Yusuf tuh hidupnya finish lah. In the deepest pit. Di lubang yang terdalam dia dibuang. Finish, habis. Habis. Tapi dia punya satu modal utama. A very clean heart. Hatinya bersih gitu, hatinya bersih. Buat orang yang hatinya bersih selalu ada jalan Tuhan. Tapi waktu dia naik, ada orang-orang iri. Ada orang berhati busuk seperti istrinya Potifar. Dia mau nutupin kejahatannya, dia jatuhin orang. Dalam hidup ada banyak kayak gitu folks. I love you, I have to tell you the truth. Ada banyak orang untuk menutupin jahatnya dia, nutupin busuknya. Dia jahatin orang. Dia jelekin orang. We have to face it. Saudaraku, Yusuf punya hati luar biasa. Dia gak balas. Dia gak bilang, apa tante? Saya mau perkosa tante. Bukan tante yang tiap hari ucuk. Kalau dia bela diri, hancur rumah tangga itu saudara. He carry a clean heart. Dia punya hati yang bersih. Udah biarin aja masuk penjara. Tapi saya mau bilang, orang yang hatinya bersih, gak akan hancur. Selalu ada jalan keluar. Modal terutamamu bukan modalmu, uangmu, pintarmu, enggak. Orang hatinya bersih dibuang kemanapun jadi berkat, saudara. It's okay. Orang mau fitnah, saudara, orang mau jatuhin, saudara. Orang mau look down to you. It's okay. Saya bisa bayangin gak waktu dia dibuang dalam penjara, tuduhannya apa? Raper. Pemerkosa, saudara. Mending kalau dia perkosa anak gadis, perkosa nenek-nenek lagi, saudara. Darah Yesus.
Dia perkosa emak-emak, istrinya Potifar. Ya, waduh, dalam penjara. Kalau saudara ngerti dunia penjara, saudara ngerti apa yang saya maksudkan. Bandar narkoba itu masih terhormat di penjara. Koruptor itu masih terhormat di penjara. Pembunuh, perampok masih terhormat di penjara. Tapi orang kalau namanya raper, orang kalau namanya pemerkosa, nothing. Gak ada apa-apanya tuh di dalam penjara. Dianggap nih orang jahanam nih. Orang penjara juga look down to him. Saya bisa bayangin. Orang yang dibilang katanya pelayan Tuhan, kok kelakuannya begini, habis. Nothing. Tapi dia punya satu modal. Hatinya bersih. Dari dalam penjara, langsung Tuhan angkat jadi Perdana Menteri. Amin, saudara. Siapa Daud? Orang dibuang, hatinya bersih. Tuhan angkat jadi raja. Amin. Siapa Daniel? Orang buangan, tapi hatinya bersih. Tuhan angkat dia jadi pemimpin. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, engkau boleh saja pernah gagal. Engkau boleh saja menghadapi masalah besar. Engkau boleh saja menghadapi badai bertubi-tubi. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang sama saudara, jaga hatimu jangan sampai busuk. Punya hati yang bersih. Selama hatimu bersih, Alkitab bilang gini, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Berikan tepuk tangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.